Halo Sobat Film, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Bang Alvaro, pria ganteng yang hobinya nonton film. Kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film Barefoot. Film ini sedikit demi sedikit akan meningkatkan adrenalin Anda dan membuat mental Anda sedikit bergejolak. Oh ya Sobat Film, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, langsung saja kita cek intronya terlebih dahulu. Film ini diawali dengan seorang laki-laki bernama Jay Wheeler. Dia baru saja selesai bercocok tanam dengan seorang gadis yang digebreknya. Latar belakang Jay adalah anak orang kaya, tetapi dia mempunyai hutang kepada seseorang, sehingga dia diancam dan ditabok oleh orang tersebut. Jay juga ternyata terlibat dalam sebuah aksi kejahatan, hingga dia harus menjalani hukuman sosial di rumah sakit jiwa. Di sana dia bekerja sebagai cleaning service, atau yang lebih dikenal dengan tukang pel. Walaupun menjalani hukuman itu, Jay tetap saja mabuk-mabukan di rumah sakit itu. Dia pun dimarahi oleh petugas dan dokter di sana. Jay pun diancam, jikalau dia melakukan masalah lagi, Jay benar-benar akan dimasukkan ke jeruji besi. Singkat cerita, saat Jay mau pulang dari kerjanya, tiba-tiba Jay melihat ada satu pasien perempuan yang mau digebrek salah satu pasien lainnya. Jay pun marah dan memilih untuk menyelamatkan pasien itu dari cengkraman pasien yang mesum. Jay pun bilang kepada pasien itu kalau dia harus bisa menjaga diri. Tapi berkat bantuan dan sentuhan tangannya Jay itulah yang membuat pasien ini jadi baper. Dan perempuan itu lari mengikuti Jay. Di sisi lain, Jay kehabisan uang untuk kebutuhan makan minumnya. Ditambah lagi dia harus membayar hutang. Tiba-tiba Jay ditelepon dan adiknya memberitahu kalau dia akan menikah. Jay pun berpikir dia harus datang ke pernikahan itu agar dia bisa mendapatkan uang dari orang tuanya. Akhirnya Jay dan pasien yang bernama Daisy pergi ke pernikahan adiknya. Daisy orangnya cantik dan sangat lugu. Semenjak kematian ibunya membuat Daisy menjadi hilang tujuan. Makanya Daisy dibawa ke rumah sakit jiwa. Daisy gadis lugu itu punya kebiasaan yang aneh. Dia tidak suka memakai alas kaki. Ya, memang gadisnya tidak waras alias setengah gila. Makanya dia sering melakukan hal-hal yang juga tidak waras. Daisy dengan polosnya bertanya ke Jay, apakah dia pacarnya Jay? Jay pun mengiyakan saja. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumahnya Jay. Jay pun masuk dan mengajak Daisy sambil menggenggam tangannya untuk masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun bertemu dengan ibunya Jay dan langsung mengenalkan kepada ibunya kalau Daisy adalah pacarnya. Jay juga bertemu ayahnya, tapi hubungan mereka tidak begitu akrab, hingga pembicaraan mereka pun hanya begitu-begitu saja. Malam harinya saat acara keluarga, Daisy pun tampil dengan pakaian seksi dan cantik untuk bertemu keluarganya Jay, dan mengatakan kalau dia adalah seorang perawat. Keesokan harinya, Daisy berinisiatif membersihkan kamar mandi. Jay pun kaget karena itu adalah pekerjaan pembantu. Tapi Daisy merasa itu hal biasa karena ia sudah terbiasa. Daisy pun bercerita kalau dulu sebelum ibunya meninggal, dia selalu melakukan pekerjaan itu. Dan dia mengatakan kalau dia yang membunuh ibunya, sehingga dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Jay pun langsung melangah mendengar hal itu dan termenung di kamar tidurnya. Tibalah di hari pernikahan adiknya Jay. Daisy pun didandani ibunya Jay, hingga dia terlihat sangat amat cantik dan seksi. Batang mentimunnya Jay pun langsung tegang, karena melihat Daisy yang terlihat seksi dan cantik. Saat pernikahan dimulai, Daisy pun masih tetap melakukan perilaku konyol. Saat acara, Jay langsung menghampiri Daisy
dan mengatakan untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat malu. Singkat cerita, mereka pun berdansa bersama. Dan ternyata Desi mempunyai kehidupan yang kelam. Dia tidak pernah sekolah. Hal inilah yang membuatnya bertingkah laku agak aneh. Di saat Jay datang di kehidupannya, dia pun merasa sangat bahagia. Setelah berdansa dengan Jay, Desi pun berdansa dengan ayahnya Jay. Ayahnya Jay sangat penasaran dengan hubungan mereka dan memikirkan siapa si Desi sebenarnya. Tiba-tiba penyakit Desi kembali kambuh dan akhirnya Jay mengatakan apa yang sebenarnya. Bahwa dia bekerja sebagai tukang pel dan Desi adalah pasien rumah sakit jiwa tempat dia bekerja. Lantas orang tuanya Jay pun langsung marah karena anaknya berpacaran dengan orang gila. Jay dan Desi pun langsung pergi naik taksi untuk bersembunyi dan diam-diam mereka kembali ke rumah dan mencuri mobil ayahnya Jay. Desi pun sangat senang saat naik mobil mewah. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Dengan teganya, Jay meninggalkan Desi di stasiun serta beralasan untuk keluar sebentar, tapi nyata Jay kabur meninggalkan Desi sendirian. Dalam perjalanan, Jay ditelepon oleh dokternya Desi dan mengatakan kalau Desi tidak pernah keluar dari rumahnya karena ia semasa kecilnya hingga remaja dia selalu dikurung ibunya di dalam rumah dan sangat riskan jika meninggalkan Desi sendiri di luar rumah. Di sisi Desi, dia pun masih setia menunggu Jay. Hingga larut malam, dia pun meminta bantuan kepada petugas untuk mengantarnya pulang. Tapi tiba-tiba Jay sudah berada di belakang Desi dan Desi menangis terharu. Akhirnya mereka kembali pulang. Dalam perjalanan mereka dikejar oleh polisi. Malah anehnya Desi pun tertawa dan melambaikan tangannya kepada polisi. Singkat cerita, mereka berhasil kabur dari kejaran polisi. Saat malam tiba, hasratnya Jay melonjak. Dia langsung menghampiri Desi untuk mengajak bercocok tanam. Desi pun dengan lugunya mengatakan kalau dirinya masih segel alias masih perawan. Setelah itu Desi bertanya kenapa hubungan Jay dengan ayahnya agak renggang. Jay pun bercerita kalau dia pernah bercocok tanam dengan istri teman ayahnya. Jadi ayahnya sangat marah kepadanya. Keesokan harinya mereka berjalan ke sebuah tempat hiburan dan bermain sambil bercerita serta tertawa bersama. Desi pun sangat senang dan bahagia. Dia merasa kalau hal ini adalah yang terbaik dalam hidupnya. Tibalah waktunya pulang, tapi mereka pun bingung harus kemana. Desi tidak mau kembali ke rumah sakit jiwa, apalagi Jay yang masih punya hutang sama seseorang. Jadi dia tidak mungkin pulang ke rumahnya. Lalu dokter rumah sakit jiwa kembali menelpon Jay dan mengancam Jay untuk melaporkan Jay ke polisi karena telah membawa kabur pasiennya. Tanpa sengaja, Desi mendengar pembicaraan mereka. Saking sakit hatinya, Desi lari dan menyetir mobil hingga menabrak sebuah kontainer yang sangat besar. Syukurnya si Desi tidak mengalami luka sedikit pun. Akhirnya mereka kembali duduk di tempat kafe. Jay pun mempertanyakan tentang kematian ibunya Desi. Apakah benar Desi yang membunuh ibunya? Dan Desi pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Bahwa ibunya mengidap penyakit skizofrenia. Jadi ibunya sering membayangkan dan mendengarkan halusinasi yang berlebihan. Dan pada suatu hari Desi melihat ibunya sudah meninggal. Dari cerita itulah Jay pun mengerti bahwa Desi hanya terkena imbas dari kematian ibunya. Ketika sedang asik bercerita, tiba-tiba datanglah polisi yang disuruh oleh dokter untuk menangkap Jay dan Desi. Jay pun dimasukkan ke penjara. Beberapa lama kemudian, orang tuanya Jay pun tahu. Ibunya Jay meminta pada ayahnya untuk menebus Jay. Akhirnya, ayah Jay menebus Jay keluar dari jeruji besi. Singkat cerita, Jay pun kembali ke apartemennya. Tapi apa yang dilihat? Kamarnya sudah berantakan, dirusak oleh para penagih hutang. Jay pun langsung kabur dan balik ke rumah sakit untuk menemui Desi. Sialnya, Jay dihadang oleh dokternya Jesse. Dia pun bingung
dan putus asa. Apa yang harus dilakukannya lagi? Kemudian dia memutuskan untuk tidur di rel kereta api agar dikira orang gila yang mau bunuh diri. Akhirnya Jay dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan diisolasi di kamar terpisah dari pasien lain. Sampailah pada satu malam, Jay kedatangan penagih hutang untuk membunuhnya. Beruntung baginya, dia ditolong oleh pasien yang pernah diajak minum dan berteman dengannya. Singkat cerita, dokter pun sadar dan meminta maaf bahwa apa yang dikatakan Jay itu benar. Kalau yang sakit itu ibunya Daisy. Dokter pun akhirnya membebaskan Daisy dan Jay, dan mereka pun kembali bersama lagi. Film ini berakhir dengan sangat bahagia. Seluruh utang Jay pun dibayar oleh orang tuanya. Dan akhirnya Jay bisa bercocok tanam dengan Daisy secara normal, hingga sepuasnya. Dan sobat film, bagaimana rasanya membayangkan si Jay yang berjungkir balik dengan Daisy yang cantik dan seksi itu. Film ini juga menceritakan kepada kita kalau cinta dan jodoh itu tidak tahu datang dari mana. Hanya Maha Kuasalah yang maha mengetahui semuanya. Semoga menyenangkan para sobat film. Jangan lupa subscribe ya sobat film. Terima kasih.